Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok elit global akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah pemrograman website. Di sini anggota kelompoknya ada saya, Kevin, kemudian ada Syaira, ada Silvi, dan juga ada Nayara. Nah, dalam presentasi kali ini dibagi menjadi beberapa pembahasan, diawali dari latar belakang, rumusan masalah, solusi yang diangkat, program overview, fitur program, dan diakhiri dengan kami nanti mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Nah, dari latar belakang ini, sebenarnya program apa sih yang kami bikin? Program yang kami bikin ini dilatar belakangi dengan saat ini pelaku UMKM di Kelurahan Jebres itu masih mengandalkan platform yang tidak terstruktur seperti WhatsApp dan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Keterbatasan platform itu menyebabkan informasi produk tidak tersusun rapi, sulit ditemukan oleh calon pembeli, serta membuat proses transaksi dan pemesanan menjadi kurang efisien. Dari latar belakang ini dicetuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk bisa merapikan informasi produk UMKM supaya lebih mudah diakses dan ditemukan oleh calon pembeli. Yang kedua, gimana caranya untuk bisa meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan transaksi antara pelaku UMKM dengan pembeli. Dan yang ketiga, gimana caranya untuk bisa memfasilitasi pelaku UMKM di Kelurahan Jebres agar mereka memiliki media pemasaran digital yang terpusat dan terstruktur. Oke, for the next adalah solusi yang diangkat. Bisa di next. Untuk kulaan.id itu adalah sebuah aplikasi katalog digital yang berbasis web. Nah, ini tuh dirancang buat memusatkan informasi produk serta menghubungkan pelaku UMKM di Kuala Jebres dengan calon pembeli secara efisien, rapi, dan terstruktur. Next. Kemudian kami akan memberikan overview programnya. Nah, di sini kita juga bakal jelasin bahwa ada 3 point of view gitu dari pembeli, terus penjual, kemudian admin. Nah, di sini adalah tampilan untuk homepage-nya gitu. Dan ini bisa terlihat bahwa ada produk-produk yang sudah terliris dari seluruh toko pembeli UMKM yang ditampilkan pada halaman ini. Next. Kemudian ini adalah tampilan homepage-nya atau dashboard dari point of view-nya si toko pembeli UMKM. Kayak bisa dilihat ada pendapatannya dan segala macamnya itu. Di next. Lalu ini ada juga untuk overview tampilan homepage atau dashboard dari point of view-nya admin Kulaan ID. Jadi kayak terlihat nih dari verifikasi toko barunya, dari segala macam pengaturan or pengelolaan verifikasi toko dengan mengizinkan pembukaan toko atau mencabut akses. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur program yang ada pada Kulaan ID. Untuk fitur yang pertama, ada register account untuk all pembeli. Dalam fitur ini, pengguna bisa mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga password. Kemudian dari sistem akan membuat akun baru. Ketika input tidak valid, akan muncul pesan error. Bagian selanjutnya ada fitur login akun pembeli. Ketika akun sudah berhasil masuk, akun akan berhasil masuk ketika input email dan password valid. Kemudian sistem akan mengautentikasi dan mengarahkan ke beranda pembeli. Dan jika kredensialnya salah, akan muncul pesan error tanpa mengungkapkan file mana yang salah. Fitur selanjutnya ada search product. Di sini pembeli bisa melakukan input keyword, kemudian sistem akan menampilkan produk yang relevan, dan halaman akan menampilkan info yang lengkap saat dimuat. Dan selanjutnya ada fitur view product detail, yang ketika pembeli mengeklik produk, maka detail dari produk tersebut akan ditampilkan, dan data produk secara lengkap akan ditampilkan saat halaman dimuat. Kemudian yang selanjutnya ada fitur fill order form atau mengisi form pemesanan produk. Ketika form tersebut valid, maka pesanan akan terkirim ke penjual UMKM, dan ketika alamat tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan untuk pembeli agar mengisi alamatnya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ada fitur register account dan store profile untuk pemilik UMKM. Ketika pemilik UMKM mau mendaftarkan akun, maka pemilik UMKM akan mengisi data akun, kemudian juga data profil toko. Kemudian setelah selesai, status toko akan menjadi menunggu verifikasi admin. Yang selanjutnya, di sini ada contoh ketika pemilik UMKM telah mengisi
mengisi data profil toko dan mengisi data profil toko. Di sini ada filenya berupa logo, nama toko, kategori usaha, dan lain-lain. Nantinya ketika sudah diklik simpan dan lanjutkan, maka akan menunggu verifikasi admin. Oke, selanjutnya di fitur program ketujuh ada login account penjual. Tadi kan sudah udah registrasi untuk penjual. Nah, setelah registrasi nanti sudah bisa membuat akun, jadi penjual bisa login account. Nah, untuk login account di sini dipastikan email dan passwordnya sesuai dengan saat registrasi tadi. Oke, next. Kemudian di fitur program ke-8 ada receive orders. Jadi pemilik UMKM dapat melihat daftar pesanan yang masuk beserta detailnya melalui dashboard. Next. Kemudian ada fitur program ke-9 yaitu verify store information. Untuk fitur ini itu ada di role admin. Jadi setelah admin bisa login ke admin panel, jadi admin bisa melihat daftar toko dan menampilkan data yang menunggu verifikasi saat registrasi penjual tadi. Next. Kemudian ada filter products. Nah, di sini itu pembeli bisa memilih kategori beserta harga dan sistem bisa menampilkan produk sesuai filter. Kemudian selanjutnya ada manage store profile. Manage store profile ini itu ada di role penjual. Jadi pemilik UMKM dapat memperbarui mengelola informasi toko seperti deskripsi, kontak, atau produk yang ditampilkan. Next. Kemudian ini ada kontak pemilik UMKM. Jadi pembeli yang ingin menghubungi pemilik UMKM akan diarahkan ke media komunikasi WhatsApp. Next. Itu program ke-13. Yaitu Product Order Notification. Jadi pembeli bisa menerima notifikasi saat pesanan dikirim, dikonfirmasi, ataupun dibatalkan oleh penjual. Jika pengiriman berhasil, akan langsung muncul ke notifikasi bayar. Next. Baik, kemudian akan saya demokan. Saya akan share screen dulu. Oke. Karena kami membuat proyeknya di Anti-Gravity, jadi saya akan buka Anti-Gravity. Pertama, untuk run programnya, kita buka terminal terlebih dahulu. Kemudian, laksanakan command php artisan serve. Lalu buka terminal baru, dan jalankan command npm run dev. Kemudian copy link saja. Akan mendemokan untuk mendaftar sebagai pemilik UMKM. Untuk nama lengkapnya saya pakai yang asal saja, itu penjual demo. Untuk emailnya, saya kasih penjual demo @gmail.com. Kemudian, untuk nomor WhatsApp-nya kita random saja. Kemudian untuk password-nya saya samakan dengan nama lengkap. Oke, kemudian buat akun. Setelah membuat akun, nanti penjual akan langsung dialihkan ke register setup store profile. Jadi pertama kita akan masukkan logo foto logo toko, kemudian nama tokonya akan saya namakan penjual demo saja. Ini untuk kategorinya, saya akan pilih random saja. Kemudian deskripsinya bisa diisi. Kemudian untuk lokasi, karena kami hanya berfokus ke Kecamatan Jebres saja, jadi kelurahannya hanya ada di Kecamatan Jebres. Saya pilih Pucang Sawit, kemudian untuk alamat lengkapnya bisa diisi. Untuk jam operasionalnya bisa kita pilih buka setiap hari.
atau bisa kita pilih manual, contohnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk jam bukanya juga bisa kita pilih, contohnya 9 pagi, 9 AM. Kemudian untuk jam tutupnya saya pilih jam 10 malam. Oke, jadi langsung bisa disimpan dan lanjutkan. Kemudian untuk profil toko, karena tadi kita baru saja set up store profile dan masih menunggu verifikasi dari admin. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana di POV admin. Kita salin saja linknya, kemudian ganti menjadi admin. Oke. Jadi di admin ini sudah ada email address dan password tertentu agar hanya beberapa admin saja yang bisa masuk. Oke, kemudian sign in. Nah, tadi kita sudah menginput penjual demo. Nah, di sini itu sudah masuk datanya yaitu nama tokonya, kategori, pemilik, alamat, tanggal, status, dan aksi. Jadi kita bisa setujui atau tolak sebuah toko itu dan kita juga bisa melihat datanya di sini. Nah, di admin panel juga selain itu ada total toko yang masuk, kemudian ada toko aktif yaitu toko yang sudah kita setujui sebagai admin, kemudian ada yang menunggu verifikasi. Oke, langsung kita setujui saja. Oke, dan bisa kita log out. Oke, kemudian akan saya contohkan untuk login dari penjual. Kita pakai email yang baru saja kita buat tadi, kemudian masuk. Nah, bisa dilihat di profil toko bahwa toko ini sudah terverifikasi. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan produk. Untuk nama produk, nah kategorinya juga bisa dipilih di sini. Kategorinya sama seperti kategori di toko tadi. Kemudian bisa masukkan harga juga, contoh harganya 10.000. Stoknya ada 100. Satuannya pieces dan minimal pesannya 1. Untuk deskripsi juga bisa kita isi. Kemudian kita bisa menambahkan foto produk. Oke, nah kemudian kita harus pilih produk aktif agar bisa tampil di dashboard pembeli. Oke, tambah produk. Setelah itu di penjual juga bisa mengedit profil. Bisa mengubah nama toko, logo toko, kategori, deskripsi, kemudian kecamatan, kelurahan saja, kemudian alamat lengkap, jam operasional, dan bisa menambahkan ini nomor WhatsApp dan username. Oke. Oke, saya log out. Akan mendemokan untuk yang akun pembeli. Ini diawali dulu dengan register untuk akun pembeli. Kita klik daftar. Nah, pemerannya kita pilih yang pembeli. Kemudian masukkan nama lengkap, pembeli demo, emailnya pembelidemo@gmail.com. Nomor telepon random aja. Passwordnya disamakan dengan nama lengkap. Nah, di akun pembeli ini untuk dashboardnya ini langsung bisa terlihat produk-produk apa saja yang sudah dijual oleh seller atau pemilik UMKM. Nah, di dashboard utama ini juga pembeli bisa langsung untuk mencari produk sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan butuh tempe bacem langsung keluar. Bisa juga berdasarkan kategori, apakah mau pakaian, fashion, makanan, dan sebagainya. Bisa juga filter berdasarkan harga produk. Di bawah 10.000, ada yang di atas 50.000. Nah, kemudian selain daripada untuk mencari produk-produk ini juga bisa mengedit profil.
profil pembeli di menu profil saya. Ini bisa diedit. Oh ya, untuk alamat pengirimannya kita isi dulu. Rumah saya. Kita simpan. Nah, setelah mengedit profil ini, coba kita demonstrasikan untuk membeli produk nasi goreng. Misal kita mau beli yang nasi goreng spesial Abang Saleh. Nah, ketika tadi kita mengklik produk nasi goreng spesial Abang Saleh, itu muncul detail produknya seperti ini. Nah, ini juga muncul profil tokonya, bisa kita klik, muncul detail dari toko yang menjual nasi goreng spesial Abang Saleh. Oke, kita klik pesan sekarang. Nah, sebelum kita check out, ini ada beberapa informasi pemesanan. Ini sudah diisi semua ya, nama pemesan, nomor WhatsApp, alamat pengiriman. Kita juga bisa memilih metode pembayarannya. Mau COD, transfer bank, atau lewat kris. Misal kita lewat kris, terus bisa ngisi juga nih catatan tambahannya. Misal pedes, gitu. Langsung kita klik kirim pesanan. Nah, ketika kita sudah check out, itu program ini akan langsung mengarahkan ke nomor WhatsApp dari si penjual atau si pemilik UMKM, yang dimana produknya kita beli. Nah, di sini tertulis pesan bahwa ini nomor WhatsApp dari pemilik tokonya Abang Saleh tadi. Di sini ada pesan WhatsApp, saya mau beli nasi goreng spesial Abang Saleh 1 pieces 15.000. Alamatnya, terus catatannya dengan metode pembayaran kris seperti itu. Baik. Baik, jadi saya akan melanjutkan fitur dari penjual. Di sini saya mau coba untuk login ke akun yang merupakan dari produk yang tadi dibeli oleh Kevin. Oke, jadi di produk yang sudah dibeli, produknya akan muncul di dashboard pemilik UMKM. Dan tadi ada tulisannya. Di sini ada rincian apa yang sudah dibeli. Di sini ada tulisan nasi goreng spesial Abang Saleh. Jumlahnya yakni 1, totalnya 15.000, kemudian metode pembayarannya transfer, dan statusnya sedang menunggu. Kemudian bisa diklik untuk detail dari pemesanan ini. Untuk detailnya akan tampil apa yang tadi diisi oleh pembeli, yang merupakan nama pemesan dari produk, alamat pengiriman, catatan tambahan, nomor WhatsApp, dan kemudian setelah penjual melihat dari detail pemesanan ini, penjual bisa melakukan proses pesanan. Di sini ketika produk telah diproses, produk telah diproses ini maksudnya ketika sudah dikirim dan sudah selesai dibuat dan ditandai sebagai selesai oleh pemilik UMKM. Ketika sudah ditandai selesai, maka jadi ketika penjual sudah menandai sebagai selesai, maka status dari dashboard ini akan tampil sebagai selesai. Dan kemudian seperti yang bisa dilihat dari dashboard ini, di sini ada keterangan pesanan baru ada 4 yang perlu dikonfirmasi apakah itu perlu diproses, dibatalkan, atau telah selesai. Kemudian juga ada card untuk pesanan diproses. Di sini tertulis 0 karena memang tidak ada yang sedang diproses. Kemudian di sini ada total dari semua pesanannya yang merupakan pesanan yang telah selesai. Kemudian ketika pemilik UMKM telah menandai produk itu sebagai selesai, maka pendapatan dari produk tersebut akan muncul di bagian sini. Sudah? Oke, buat nextnya kita bakal masuk sebagai pembeli. Pembeli kita pakai dari akun yang tadi udah dipakai sama Kevin, yaitu pembeli demo. Kita masuk aja. Oke, baik, di sini kan kita tadi kan udah
beli sama si Kevin itu ya dari pesanan saya itu. Tadi dia beli nasi goreng spesial Bang Saleh. Cuma kan tadi udah dibikin selesai sama si Naya gitu. Jadi kita bisa coba beli lagi ketika ini belum selesai untuk diproses gitu. Misal beli yang nasi goreng tadi, kita beli lagi, kita kirim pesanan. Nah, pas bagian ini kan oke kayak tadi kan yang dibilang sama Kevin open WhatsApp buat misal udah ada pesanan gitu. Dan di sini kita bisa lihat nih kalau misal ketika itu belum selesai ada tandanya menunggu gitu dan ketika mau membayar even kayak mau COD atau mau dari transfer bank kita bisa kayak confirm dari penjualnya langsung di sini. Klik itu aja tadi. Itu. Kemudian pada notifikasinya kita bisa melihat bahwa oh ini ada yang pesanan yang udah selesai yang tadi Naya tadi udah bikin selesai, udah dibuat gitu pesanannya. Kemudian juga ada yang tadi baru aja kita pesen nih nasi goreng spesial Bang Saleh telah berhasil dibuat dan menunggu konfirmasi penjual. Udah kayak gitu. Kemudian kita bisa lihat nih dari menu utama yang bagian cari produk, terus yang eksplorasi. Nah, kita bisa melihat nih ada toko UMKM. Toko UMKM ini ada dari berbagai macam toko-toko yang ada dan misal kita mau nyari apa ya toko apa gitu. Nah, kita coba cari deh. Jebres, ada apa sih di Jebres? Oh, di sini ada batik Jebres. Nah, di sini ada keterangannya nih menyediakan batik khas Solo, kualitas premium, mau tulis ataupun cap. Dan di sini juga ada tertera nih produknya. Produk unggulannya ada batik Solo motif parang. Seperti itu. Terus kayak di sini kita juga bisa lihat nih button-button untuk kategori-kategori masing-masingnya gitu guys. Jadi ada perawatan kecantikan, perlengkapan rumah, dan segala macamnya. Kemudian ada di bagian selanjutnya di eksplorasi itu ada produk terlaris sama populer. Yang first itu ada kayak dari raw denim white leg jeans gitu. Terus yang kedua tuh ada yang tahu bacem gitu. Dia terjual nomor 2 gitulah. Dia nomor 2 dapat 10. Nah, yang tadi yang pertama kan terjual 12 pack which is itu yang paling gede gitu penjualannya. Dan kita bisa lihat lagi nih produk-produk yang populer lainnya di another kolom-kolom yang ada. Seperti itu. Next bakal dijelasin sama teman saya. Oke, untuk penjelasan tambahan, di sini itu terlihat banyak sekali toko yang sudah tutup. Nah, sebenarnya itu menyesuaikan dengan jam operasional yang dimasukkan oleh penjual toko. Gitu. Kemudian coba kita keluar. Mungkin ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana kalau emailnya itu sama? Jadi dari kan ada 2 role, ada pembeli dan pemilik UMKM. Bagaimana jika ada 1 email dengan 2 role tersebut? Oke, kita pilih dengan email ini. Jadi jika ada email yang sama, nanti bisa pilih peran ketika masuk. Jadi bisa memilih jadi pembeli ataupun jadi pemilik UMKM. Oke, itu saja demo dari kami dan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.